Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022, kita merayakan Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Saya akan menceritakan kisahnya, dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Polikarpus adalah seorang uskup gereja perdana di Smyrna, Turki. Murid Santo Yohanes Penginjil ini memimpin gereja di Smyrna sampai meletusnya kekacauan yang didalangi oleh para musuh gereja pada tahun 155. Ia sendiri pun ditangkap oleh orang-orang itu. Ketika ditangkap, ia tidak memberikan perlawanan apapun. Bahkan ia tersenyum dan menjamu para penangkapnya dengan makanan yang lezat. Kepada mereka ia berkata, "Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Jadilah kehendak Tuhan atas diriku." Ia memohon agar kepadanya diberikan waktu sedikit untuk berdoa. Setelah itu ia dibelenggu dan diarak ke tengah-tengah orang banyak menuju kediaman prokonsul untuk diadili. Sewaktu diadili, prokonsul dengan keras memaksanya untuk menghujat Yesus dan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi Romawi. Ia dengan tegas berkata, "Sudah 86 tahun saya mengabdi kepada Kristus dan tidak pernah saya alami Kristus berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin saya menghujat Raja yang menyelamatkan aku? Tuhanku Yesus Kristus tidak hanya berkata, 'Bertahanlah dan teguhlah dalam imanmu. Cintailah sesamamu, berbelas kasihlah kepada sesamamu, dan bersatulah di dalam kebenaran.' Melainkan dirinya sendiri dijadikan contoh dan mencolok mata tentang semuanya itu." Mendengar kata Polikarpus, prokonsul marah dan segera menjatuhkan hukuman bakar atas diri Polikarpus. Hukuman ini tidak sedikit pun menggetarkan hati Polikarpus, karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Ia bahkan mensyukuri peristiwa tragis ini. Berita pembunuhan terhadap diri Polikarpus ini tersebar ke seluruh umat Smyrna. Seluruh umat memang menyesalkan tindakan prokonsul itu, tetapi mereka tidak patah semangat untuk tetap mengimani Kristus. Mereka saling meneguhkan dengan mengedarkan selembaran berikut. "Kristus kita sembah karena Dia Putra Allah. Para martir kita sayangi sebagai murid Kristus karena imannya yang tak terperikan kepada Kristus, Raja dan Tuhan, hingga titik darah penghabisan. Semoga kita pun menjadi kawan dan rekan mereka dalam menanggung semua penderitaan yang ditimpakan kepada kita." Di atas kubur Polikarpus mereka menulis, "Dirimu kami cintai melebihi berlian, kami sayangi melebihi emas permata, dan kami baringkan tubuhmu yang suci di tempat yang layak bagimu. Di tempat ini ingin kami berkumpul dengan gembira untuk merayakan ulang tahun wafatmu sebagai martir Kristus yang jaya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang perjalanan Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Semoga kita yang pada hari ini mendengarkan tentang perayaan Santo semakin diberkati oleh Tuhan dan iman kita semakin dipertebal. Janganlah kita merasa putus asa, selalu semangat untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih.
Saat ini kita akan lanjut untuk membacakan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kamu yang berkata, "Hari ini aku, besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung." Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Yesus datang ke dunia dengan tujuan mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak hanya sekedar kata-kata. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan disertai tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah hadir secara nyata dalam diri Yesus. Tanda-tanda kehadiran Allah itu dapat kita lihat ketika Yesus menyembuhkan sakit dan penyakit, mengusir roh-roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Dan rupanya ada orang Israel yang tidak termasuk murid Yesus yang berusaha untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, yakni mengusir setan. Namun para murid Yesus yang melihat orang itu berusaha mengusir setan dalam nama Yesus merasa bahwa orang itu tidak berhak melakukan hal tersebut. Karena itu para murid Yesus mencegah orang itu untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Bisa jadi para murid Yesus berpikir bahwa hanya merekalah yang berhak meniru dan melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ketika murid Yesus menceritakan tentang tindakan mereka mencegah seorang yang mengusir setan, Yesus justru menegur mereka bahwa Yesus melarang para muridnya mencegah siapa saja yang berniat baik dan mau bekerja sama memberantas kejahatan, sebab siapapun yang berbuat baik demi kebaikan manusia tidak boleh dicegah dan dihalang-halangi. Sebab bagi Yesus, mengusir setan adalah suatu tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu,
Sesungguhnya setiap manusia terpanggil untuk bekerja sama dengan Allah guna memberantas kejahatan, termasuk mengusir setan yang sering menyiksa dan menyengsarakan hidup manusia. Tentu dalam hal ini juga Yesus mau membuka mata dan hati para murid-Nya bahwa kuasa Allah dalam mengusir setan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Siapapun bisa mengusir setan asalkan orang itu percaya, hidup baik dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Tuhan Yesus yang kita imani telah menunjukkan contoh dan cara kerja yang tepat dalam memberantas kejahatan dalam diri manusia, yakni memerangi kekuatan setan. Dalam memberantas kejahatan itu, Yesus tidak pernah bekerja seorang diri. Bahkan sejak awal sebelum Yesus memulai karyanya mewartakan kerajaan Allah, Yesus terlebih dahulu memilih para rasul yang dapat diajak bekerja sama membantu Yesus dalam tugas menyelamatkan manusia. Ini berarti bahwa Yesus tidak pernah mau bekerja seorang diri. Yesus ingin bekerja sama dengan manusia. Dan jika Yesus sudah menunjukkan keterbukaannya untuk mau bekerja sama dengan manusia, maka kita umat manusia pun seharusnya mau membuka diri dan menerima siapa saja yang berkehendak baik. Tentu dengan syarat yang jelas, kerjasama dengan semua orang yang berniat baik itu bertujuan semata-mata demi kebaikan manusia dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab ketika seorang melihat niat yang baik, dapat kita pastikan bahwa dalam diri orang hadir Allah. Tindakan para murid yang melarang orang berbuat baik jadi cerminan sikap kita umat Kristiani saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa ada umat Kristiani yang iri melihat orang lain berbuat baik. Atau bisa jadi kita sendiri pernah mengalami hal yang sama. Misalnya pada saat kita mau berbuat baik kepada orang lain, kita malahan dihalang-halangi atau dicegah agar kita gagal untuk berbuat baik. Ada juga pengalaman lain di saat kita sudah berbuat baik kepada sesama, kita malahan dituduh mencari keuntungan atau ada niat jahat dari kebaikan yang kita lakukan. Hal ini terjadi karena orang lain menutup pintu hatinya kepada Allah, atau kita sendiri yang menutup pintu hati kepada Allah, sehingga kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain yang memiliki niat baik yang sama dengan diri kita. Oleh karena itu, kita belajar untuk membuka diri kita terhadap sesama dan mau bekerja sama dengan orang yang berniat baik. Sebab Allah bisa memakai siapa saja untuk melakukan kebaikan dan memerangi semua kejahatan. Semoga demikian. Amin.